Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar Pagi, Bu. hari ini? Apakah semua sehat? Alhamdulillah sehat. Bu. Sehat. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang IPA, yaitu simbiosis dan juga rantai makanan. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, apakah ada yang pernah melihat yang hinggap di bunga? Yuk, melihat, Bu, pernah. Nah, itu kenapa kok kupu-kupunya hinggap di bunga? Ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Nah, itu merupakan contoh dari simbiosis. Nah, hari ini kita akan dulu PPT-nya. Adalah hubungan khas antara dua makhluk hidup yang hidup bersama. Seperti contohnya di kupu dan bunyi masuk ke dalam simbiosis. Simbiosis mutualisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Kupu-kupu dan bunga ini merupakan hubungan yang saling menguntungkan karena kupu-kupu di sini mengambil sari makanan pada bunga, sedangkan bunga dibantu oleh kupu-kupu dalam proses penyerbukan. Nah, yang kedua contohnya ada lalat dengan bunga rafflesia. Yang ketiga ada burung bangau dengan kuda nil. Dan simbiosis yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme di sini yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak saja, tetapi pihak lain tidak dirugikan. Nah, ini dinamakan simbiosis komensalisme. Contohnya ada anggrek dengan pohon mangga. Anggrek di sini menempel pada pohon mangga. Nah, pohon mangga tidak dirugikan, tetapi anggrek di sini kan mendapatkan manfaat dari pohon mangga, seperti tempat untuk hidup dan juga akarnya yang menempel sehingga bisa mengambil air dari pohon mangga ini. Nah, contoh yang kedua itu ada remora dengan ikan hiu. Kemudian ada katak. Yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme di sini hubungan dua makhluk hidup yang salah satu dirugikan dan pihak lain diuntungkan. Pada simbiosis parasitisme ini, contohnya ada nyamuk dan manusia. Nyamuk di sini kan mengambil darah dan tapi bermanfaat untuk nyamuk, sedangkan untuk manusia manfaatnya bukan jadi kan di bentol-bentol gigit nyamuk, kulitnya jadi bentol-bentol. Terus juga penyakit yang mematikan seperti malaria dan juga pneumonia. Yang kedua, lalat dengan buah. Contoh yang ketiga, sapi dengan cacing hati. Kita lanjut ke rantai makanan. Nah, materi selanjutnya tentang rantai makanan. Makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Seperti contohnya pada rantai makanan ekosistem sawah. Nah, di sawah pasti kan terdapat padi, tikus, ular, dan elang.
Nah, urutan rantai makanannya seperti padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, dan ular dimakan elang. Nah, apakah ada yang tahu tentang rantai makanan yang terjadi di sekitar kita? Belum tahu, Bu. Sedikit belum tahu, Bu. Baik, jika tidak ada yang tahu, ini sebagai tugas ya. Nanti kalian mencari tentang rantai makanan. Nah, nanti dituliskan pada buku. Nah, anak-anak, apakah kalian semua sudah paham tentang materi tentang simbiosis dan rantai makanan? Bu, saya mau bertanya, Bu. Silakan, isinya mau tanya apa? Bu, tadi kan sudah dijelaskan pada simbiosis mutualisme itu contohnya ada lalat sama bunga rafflesia. Nah, itu kenapa Bu lalat sama bunga rafflesia itu disebut dengan simbiosis mutualisme itu alasannya karena apa, Bu? Nah, lalat dan bunga rafflesia memang termasuk dalam simbiosis mutualisme. Nah, mungkin teman-teman yang lainnya ada yang ingin menjawab kenapa masuk dalam simbiosis mutualisme? Saya, Bu. Karena lalat dan bunga rafflesia sama-sama saling menguntungkan untuk keduanya. Simbiosis mutualisme ditunjukkan oleh hubungan bunga rafflesia dengan lalat, yang mana lalat akan membantu bunga rafflesia untuk melakukan penyerbukan. Sedangkan lalat juga akan mendapat keuntungan dari bunga rafflesia berupa sari manis yang terkandung di dalam bunga tersebut. Nah, memang benar. Alasannya juga benar. Bunga rafflesia di sini dibantu oleh lalat dalam proses penyerbukan. Hubungan rafflesia tersebut. Apakah semua sudah paham? Iya, Bu. Paham, Bu. Terima kasih. Mau tanya, Bu. Nah, mungkin iya, silakan mau tanya apa? Kenapa hubungan lalat dan buah disebut simbiosis parasitisme? Ya, pertanyaannya bagus. Mungkin yang lain ada yang ingin menjawab? Aku mau menjawab. Ya, silakan April. Hubungan antara lalat dan buah-buahan termasuk simbiosis parasitisme. Lantaran adanya lalat di buah bisa membuat buah-buahan menjadi busuk. Bagi lalat ini menguntungkan karena bisa bertelur dan berkembang biak di dalam buah. Itu jawaban saya, Bu. Terima kasih. Nah, ya, jawabannya benar sekali. Nah, apakah anak-anak semua sudah paham tentang materi simbiosis dan rantai makanan? Insya Allah paham, Bu. Paham, Bu. Nah, jika sudah paham, jangan lupa ya tugas tadi mencari rantai makanan di sekitar kita. Kemudian dituliskan pada buku dan dibahas. Ada yang ingin ditanyakan tentang tugas tersebut? Tidak, Bu. Tugasnya dikumpulkan lewat apa, Bu? Tugasnya nanti ditulis pada buku catatan, terus difoto dan dikirim pada Jika sudah tidak ada lagi, maka Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.